Indonesia bagian timur alias Jawa Timur yang notabene itu adalah kebanyakan pakai bahasa Jawa campuran. Nah, karena kita tinggal di situ, maka timbullah sebuah kebiasaan di mana kita ngomongnya nggak pakai kata kayak aku mau ngapain. Mungkin kita bakalan pakai kata kayak gitu kalau kita lagi sama seseorang yang masih belum kenal dekat. Tapi kalau dikenal dekat pasti kok kata itu hilang. Jadi ini hapus sih ngono. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nervous. Kalau kita bicara di depan umum menggunakan kata-kata baku atau kata-kata formal, itu mungkin bakal timbullah sebuah rasa nervous. Nah, itu yang membuat kosakata kita yang kita susun, yang kita udah rangkai di dalam otak, akhirnya membludak, hilang semua. Itu versiku. Dan ketiga, apalagi kalau kita bicara di depan kamera. Nah, sama kayak tadi di depan umum, kita gak bisa relax, gak bisa santai karena kita tahu kita berhadapan dengan kamera di mana kita bakal dilihat sama jutaan orang, jutaan mata. Itu yang membuat kita jadi gak bisa luwes, gak bisa santai karena kita belum terbiasa. Seperti ini sih, cukup itu aja. Jadi jawabanku hampir sama seperti Mbak Karina, ya 99%-an lah. Soalnya emang ya itu yang aku rasain gitu. Yang pertama, bahasa kita sehari-hari aja minim banget bahasa Indonesia. Kita juga kalau semisal sama orang deket pun itu ya pakai bahasa kita sehari-hari kayak bahasa Jawa kasar, bahasa anak Surabayaan. Nah, itu kan sudah khas banget gitu loh. Nah, jadi untuk kata-kata bahasa Indonesia itu kayak asing gitu loh, padahal kita warga Indonesia gitu loh. Cuma karena kebiasaan ngobrol kita sehari-hari pakai bahasa khas, bahasa anak Surabaya, akhirnya kalau disuruh ngomong bahasa Indonesia itu kayak kaku-kaku gimana gitu ya kan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita ya itu tadi sama sih sama Mbak Karina, cuma ya karena kita tahu gitu loh kalau kita lagi di syuting, jadi nervous gitu loh. Soalnya kita ya nggak terbiasa, belum terbiasa kayak ngobrol di depan kamera ya kan, yo di depan banyak orang itu kita tuh masih kayak awam gitu loh, bingung mau ngomong apa. Apalagi lah aku pribadi itu agak ya dibilang nervous sih enggak, cuma kurang pede. Terus kayak kayak nanti itu yang aku pikirkan, maksudnya kalau aku di syuting gitu ya, yang tak pikirkan itu mesti kayak nanti orang-orang melihat aku ya apa ya. Jadi aku mikirin orang-orang dulu, penglihatannya orang-orang dulu gitu loh. Kayak aku tuh terlalu negative thinking gitu loh, nggak bisa yang positive thinking itu. Makanya susahnya di situ gitu loh. Jadi kita kayak aduh, ini aku ngomong ini nanti pasan tanggapan orang-orang itu gini gitu loh. Jadi mungkin dari dari jawabannya Mbak Karina itu yang lebih aku banget itu mungkin kurang pede gitu ya. Seperti itulah, maaf kalau agak belibet
Ya, aku harap kalian paham sama yang aku omongkan tadi. Kenapa kita tuh tidak bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Karena yaitu tadi yang pertama, kita ini kan lahirnya di Jawa. Kita ini suku Jawa, kita orang Jawa, kita lahir di Surabaya. Bahasa sehari-hari kita menggunakan bahasa Jawa. Mulai dari masyarakat di lingkungan, terus juga di lingkungan keluarga, terus juga ketemu sama teman-teman, kita seringnya pakai bahasa Jawa. Itu yang membuat kita terbiasa menggunakan bahasa Jawa. Jadi kita itu bingung kalau misalnya mau ngomong pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Konteksnya itu ya yang dibahas ya, bukan yang tadi yang aku bicarakan, enggak. Terus kemudian kenapa juga kita itu sulit untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia? Dari kita kecil, dari kita lahir, kita terbiasa mendengarkan bahasa Jawa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita dididik juga menggunakan bahasa Jawa. Contohnya, kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Pasti dulu ngomongnya pakai bahasa Jawa yang baik, yang benar loh kan. Kita sudah terbiasa menggunakan bahasa Jawa, kita sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Jadi ketika kita mau berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu kita merasa kesulitan karena kita tidak mempunyai kosakata bahasa Indonesia itu yang baik dan benar. Itu menurut saya. Sudah. Kebiasaan, kita mulai aja lagi dengan kebiasaan pakai bahasa Indonesia lah. Ngobrol pakai bahasa Indonesia, kemana-mana pakai bahasa Indonesia, nyanyi bahasa Indonesia, stop nyanyi bahasa Jawa, stop ngobrol pakai bahasa Jawa. Tapi kalau buat di lingkungan rumah nggak bisa. Ubah kebiasaan bahasa Indonesia, bahasa Jawa dari ke bahasa Indonesia. Kalau aku, bagaimana cara mengatasi kita tuh supaya bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yang pertama, kita harus banyak-banyak berlatih berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kita harus sering-sering banyak membaca. Di situ kan kita akhirnya mengerti, kita akhirnya tahu, oh ini ada kosakata baru yang baru. Mungkin menurut kita, baru kita mendengarnya kosakata itu. Nah itu juga harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar, banyak-banyaklah search. Kalau misalnya kita bingung kan, sekarang kan sudah ada translate Google dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia kan ada. Kalau misalnya kita bingung, kita bisa loh untuk memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Kita bisa menggunakan itu untuk belajar gitu. Banyak-banyak membaca, entah itu membaca koran, membaca buku, membaca novel, karena kan di situ kan banyak banget bahasa-bahasa yang baru. Contohnya kayak tadi insecure, apa itu insecure, terus kita jadi tahu bahasa-bahasa yang intelek kayak gitu, itu akhirnya kita jadi tahu. Sudah, itu aja. Tentunya ya banyak-banyak berlatih menggunakan bahasa Indonesia. Kita harus belajar mulai dari sekarang. Ngomongnya, kalau misalnya ketemu, kita lagi time. Nah, itu kita harus belajar menggunakan bahasa Indonesia. Kita belajar berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya kita lebih lugas, lebih luas, lebih lancar untuk berbicara bahasa Indonesia, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita, contoh ini buat aku sendiri juga, terkadang kalau misalnya aku mau ngomong bahasa Indonesia, terkadang aku ngomong sama orang, ngomongnya suka belibet, suka keplecok kayak gitu. Karena apa ya? Karena kita nggak terbiasa ngomong bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita sudah terbiasa bahasa Indonesia, ya kita pasti bakalan lancar-lancar aja, nggak ada kesulitan apapun itu. Mungkin kita hanya akan menemukan kosakata baru yang mungkin kita belum tahu artinya itu apa, kayak gitu. Jadi kita tuh harus banyak-banyak berlatih ngomong, banyak-banyak membaca, begitu aja. Gimana ya? Sepertinya aku juga sama. Ya, solusi
solusinya ya banyak-banyak berlatih sudah itu wes maksudnya ya banyak-banyak berlatih gitu karena ya hanya itu cara satu-satunya berlatih bicara berlatih ngobrol terus mencari kata-kata yang menurut kita nggak tahu itu artinya apa. Intinya kita berusaha berikhtiar gitu maksudnya kalau misalnya kita nggak tahu artinya apa, kita berusaha mencari di Google kayak mana terus kita berusaha mencari di Google terus di kamus atau gimana karena kan semuanya itu ya nggak ada yang instan gitu loh karena ya harus berproses emang apalagi mengubah kebiasaan yang dari kecil dari kita masih di kandungan pun sudah mayoritas lingkungan kita menggunakan bahasa Jawa gitu. Jadi kalau kita udah tahu seperti ini ya kita ya harus berusaha kan intinya dicoba dulu lah meskipun menurut kita itu sulit terus ya kalau nggak mulai dari kita nggak mulai dari diri sendiri ya siapa lagi yang mau mulai